Indonesia bukan sekedar gugusan pulau. Ia adalah gugusan cerita. Dari Sabang hingga Merauke, dari masa lampau hingga masa depan. Bangsa ini tumbuh dalam keberagaman, dan di dalamnya selalu hidup bahasa, tulisan, dan pengetahuan. Sejak zaman kerajaan hingga masa pergerakan dan kemerdekaan, aksara telah menjadi alat perjuangan. Kata telah menjadi jembatan antar budaya, dan di antara lembar sejarah itu, berdirilah satu nama yang tak boleh kita lupakan. Raja Ali Haji. Di tanah Melayu Kepulauan Riau, ia menulis bukan sekedar dengan tinta, tapi dengan jiwa dan tanggung jawab pada bangsanya. Melalui Gurindam 12, ia wariskan bukan sekedar puisi, melainkan petuah kehidupan, tentang budi, tentang ilmu, tentang bagaimana manusia menjadi manusia. Dari Pulau Penyengat, karyanya mengalir seantero Nusantara, menanam benih literasi jauh sebelum kata Indonesia menjadi nama negara kita bersama. Namun waktu tak selalu ramah pada warisan. Buku-buku tak lagi dibaca seperti dulu petuah didengar. Pantun kalah gaung dengan guliran video. Gurindam sunyi kalah cepat dengan konten 30 detik. Kita hidup di mana ketika mata lebih sering terpaku pada layar, dan jari lebih lincah menggulir ketimbang membuka lembar halaman. Indonesia hari ini adalah negeri muda. Lebih dari separuh penduduknya adalah generasi milenial dan Gen Z. Mereka adalah tumpuan Indonesia emas 2045. Tapi bagaimana masa depan akan ditulis jika masa kini tak gemar membaca? Kita bukan bangsa yang kekurangan cerita. Kita hanya kekurangan waktu untuk membaca cerita itu. Anak-anak kita lebih hafal tren TikTok daripada syair Gurindam. Attention span memendek, konsentrasi meluruh. Dalam derasnya informasi, kita menjadi pembaca yang tersesat di simpang layar. Data tak bisa disangkal. Indonesia termasuk negara dengan minat baca yang rendah. Bahkan di tengah banjir informasi, kehausan akan pemahaman justru kering. Ini bukan sekedar soal teknologi, ini soal arah. Kemana kita ingin anak-anak bangsa berjalan? Kita punya ribuan pintu untuk membuka dunia pengetahuan. Yang kita butuhkan adalah jembatan dari gawai menuju laman, dari mainan digital menuju kebebasan membaca. Literasi bukan hanya kemampuan teknis membaca. Ia adalah jendela berpikir, alat untuk merdeka, dan pelita agar kita tak hanya menjadi konsumen dunia, tapi juga penulis peradaban. Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi tentang ekonomi dan teknologi. Ia adalah mimpi tentang bangsa yang berbudaya, berkarakter, dan berilmu. Literasi adalah pondasinya, dan Raja Ali Haji telah mengajarkan itu sejak abad ke-19, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai bahasa, merawat tulisan, dan memuliakan pengetahuan. Buku tak punya kaki. Ia tak bisa berjalan sendiri ke dalam kehidupan anak-anak. Ia perlu dijemput, dikenalkan, dan dipeluk. Siapa lagi yang memperkenalkannya kalau bukan kita? Sebab setiap lembar yang dibaca hari ini adalah batu bata yang menyusun Indonesia di masa depan. Negeri yang tidak hanya tumbuh, tapi juga mengakar. Negeri yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas secara nurani.
Dan dari sini kita bisa memulai lagi, menjemput kata, membangun makna, menuju Indonesia yang benar-benar emas.